Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Proyek Adaptasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apakah ada kesesuaian rencana jadwal seleksi ASN P3K yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Sehingga nantinya kita bisa memprediksi tentang jadwal pelaksanaan seleksi ASN P3K dan mempersiapkan diri dan berkas yang dibutuhkan untuk mengikuti seleksi ASN P3K. Yang pertama yang akan kita ketahui yaitu rencana jadwal seleksi ASN P3K yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Simak pemaparannya pada video berikut ini. Ini adalah lini masa daripada program seleksi tes guru P3K. Nanti ujian seleksinya targetnya adalah Agustus 2021. Akan ada 3 ujian seleksi. Dan ini kan tahun pertama, tentunya tahun kedua akan kita lanjutkan ujian seleksinya. Ada 3, satu di bulan Agustus, satu lagi di bulan Oktober, dan satunya lagi di bulan Desember. Nah, memang di bulan Maret ini targetnya adalah untuk formasi final dari Kemenpan RB dan juga sinkronisasi formasi oleh BKN dan validasi dilakukan oleh Pemda dan Kemendikbud. Sesuai aturan dan undang-undang negara kita, formasi itu hanya bisa diajukan oleh daerah, ya. Makanya itu yang kita kejar-kejar selama 2 bulan terakhir ini. Yang kita lihat adalah ini trennya, hasil daripada sosialisasi kita, bahwa ada daerah-daerah yang mengajukan lebih banyak formasi daripada data yang kita dapatkan, ya. Misalnya daerah seperti Bali, Gorontalo, Maluku Utara, Sumsel lumayan tinggi, sampai ada daerah-daerah yang paling bawah yang tidak mengajukan formasi sebanyak yang kita harapkan, yaitu daerah seperti Riau, Papua, Sumatera Barat, dan lain-lain. Jadi ya, totalan formasi pemerintah daerah ini memang menjadi maksimum daripada yang bisa kita angkat menjadi P3K. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini bukannya formasi ini adalah maksimum, ya. Berarti mereka masih tentunya harus mengambil tesnya. Nah, sebanyak 196 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50% dari total formasi yang menurut Kemdikbud masih dibutuhkan. Nah, 58 daerah tidak mengajukan formasi sama sekali. 29 diantaranya itu ada di Papua dan Papua Barat. Jadi ini adalah isu yang sedang kami tangani sekarang. Nah, satu hal yang sangat penting untuk disosialisasikan di masing-masing daerah, dan mohon dukungan Bapak Ibu di masing-masing dapilnya. Walaupun 513.000 formasi yang sekarang sudah ada, namun semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi di tahun 2021. Saya ulang lagi, ya. Berapapun formasi yang didapatkan di tahun 2021, semua guru honorer masih tetap bisa mengikuti tes seleksi ini. Nah, ini poin yang sangat penting. Kenapa? Jadinya guru yang lulus atau lolos seleksi, walaupun misalnya formasinya tidak mencukupi, dia tidak harus mengambil tes di tahun berikutnya. Dia bisa menggunakan hasil tes tersebut. Dia bisa menggunakan hasil tes untuk tahun berikutnya. Jadi pada saat formasinya kebuka, dia akan langsung masuk, ya. Jadi itu suatu hal yang penting. Jadi Bapak Ibu, yang akan terjadi tahun ini adalah semuanya akan mengambil tes, ya. Dan seperti yang saya udah ulang 5-10 kali, dan mohon diulang lagi, hanya yang lolos seleksi yang akan menjadi P3K. Jadinya kalaupun yang lolos seleksi itu di atas 500.000, ya, atau mungkin di daerah-daerah tertentu di mana formasinya belum terbuka, dia akan disiapkan untuk tahun berikutnya. Dan bulan adalah di tahun ini adalah bulan di mana Kemdikbud akan mengejar pengajuan formasi untuk tahun berikutnya.
Jadinya semua daerah-daerah seperti Papua, Riau yang masih mungkin perlu kita penekanan, perlu memberikan mereka keyakinan, itu kita sampai tengah bulan Agustus bisa. Tetapi semua guru itu bisa mengambil tes pertamanya dia di tahun ini. Jadinya pun kalau dia gagal, dia tahu apa kelemahan dia dan dia bisa belajar lagi mengambil tesnya tahun berikutnya. Jadi ini bukan suatu masalah bahwa angkanya 500.000 gitu. Lalu bagaimana dengan rencana jadwal tentang pengadaan ASN 2021 yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kemenpan RB RI pada tanggal 3 Maret 2021? Apakah sudah sesuai dengan rencana jadwal yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia? Simak pada pemaparan berikut ini. Untuk P3K guru. Yang pertama, penyampaian formasi ke Pemda yaitu pekan ketiga atau minggu ketiga bulan Maret 2021. Dan pendaftarannya rencananya dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2021. Selanjutnya untuk rencana seleksi tahap pertama dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Dan untuk pengumuman, pemberkasan dan penetapan NIT rencananya dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2021. Berikutnya untuk seleksi tahap kedua, rencananya dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Dan untuk pengumuman, pemberkasan dan penetapan NIP tahap 2, rencana dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2021. Dan rencana jadwal seleksi tahap 3 atau tahap terakhir yaitu bulan Desember 2021. Selanjutnya untuk pengumuman, pemberkasan dan penetapan NIP untuk seleksi tahap 3 direncanakan pada bulan Desember 2021 sampai bulan Januari 2022. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, akhir Maret 2021 formasi mulai diserahkan ke masing-masing PPK kementerian atau lembaga atau daerah. Yang kedua, instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikan. Yang ketiga, Kementerian Pan-RB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN 2021. Jadi semua kebijakan-kebijakan tentang pengadaan ASN itu akan dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Yang keempat, instansi agar mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASN yang adil, objektif, transparan, akuntabel, bebas KKN dan tidak dipungut biaya. Ini poin yang paling penting, bahwa pengadaan atau seleksi ASN itu harus adil, objektif, transparan, bebas KKN dan tidak dipungut biaya. Jadi jika ditemukan hal yang tidak sesuai dengan poin keempat ini, silakan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Berikutnya poin kelima, untuk pelaksanaan seleksi ASN, non-guru akan menggunakan sistem CAT BKN. Selanjutnya, guru akan menggunakan sistem UNBK Kemdikbud. Jadi ada dua hal penting untuk pelaksanaan seleksi ASN tahun ini, yaitu untuk non-guru menggunakan sistem CAT BKN, sedangkan untuk guru akan menggunakan sistem UNBK Kemdikbud. Jadi berdasarkan pemaparan dan penjelasan tersebut, maka tetap ada kesesuaian antara rencana jadwal seleksi ASN P3K yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan rencana jadwal seleksi ASN P3K yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Ini adalah kesimpulan sementara tentang rencana jadwal seleksi ASN P3K antara yang telah disusun oleh Kemdikbud RI dan Kemenpan RB RI. Yang pertama yaitu pada bulan Maret 2021, penentuan formasi final dari Kemenpan RB dan penyampaian formasi ke pemerintah daerah. Selanjutnya pada bulan April 2021, proses pendaftaran dimulai. Jadi bagi seluruh calon pendaftar seleksi ASN P3K segera melakukan proses pendaftaran pada portal sscasn.bkn.go.id. Bagaimana alur proses pendaftarannya pada portal sscasn.bkn.go.id akan saya jelaskan pada video berikutnya.
Selanjutnya, setelah proses pendaftaran, maka pada bulan Mei 2021 itu adalah seleksi administrasi dan masa sangga. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2021, ujian seleksi untuk kesempatan pertama itu sudah dimulai. Dan sesuai dengan rencana jadwal yang diterbitkan oleh Kemenpan RB, direncanakan proses pelaksanaannya yaitu pertengahan bulan Agustus 2021. Selanjutnya, setelah ujian seleksi kesempatan pertama, maka pada bulan September 2021 dilakukan perankingan, kemudian pengumuman dan masa sangga. Selanjutnya, masih pada bulan September 2021, bagi yang lulus ujian kesempatan pertama melakukan pemberkasan. Dan bagi yang tidak lulus untuk ujian kesempatan pertama, segera melakukan daftar ulang dan pemilihan formasi. Berikutnya, pada bulan Oktober 2021, sudah dilaksanakan ujian seleksi kesempatan kedua. Dan sesuai dengan rencana jadwal yang diterbitkan oleh Kemenpan RB, direncanakan dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2021. Setelah itu, pada bulan November 2021, kembali dilakukan perankingan, pengumuman, dan masa sangga. Dan bagi yang lulus untuk ujian kesempatan kedua, melakukan pemberkasan. Sedangkan bagi yang tidak lulus untuk ujian kesempatan kedua, segera melakukan daftar ulang, selanjutnya memilih formasi. Berikutnya, pada bulan Desember 2021, dilakukan atau dilaksanakan ujian seleksi kesempatan ketiga. Dan sesuai dengan rencana jadwal yang diterbitkan oleh Kemenpan RB, direncanakan dilaksanakan pada awal bulan Desember 2021. Selanjutnya yang terakhir, pada bulan Januari 2022, akan diumumkan hasil ujian seleksi kesempatan ketiga. Dan bagi yang lulus, melakukan pemberkasan. Demikian video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini.